Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya adalah salah satu mahasiswa S1 Akuntansi dari Universitas Mercubuana. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk sedikit menjelaskan mengenai software SPSS sebagai salah satu materi dalam statistik bisnis. Pertama-tama saya akan mencoba untuk memperkenalkan software SPSS itu sendiri. Nantinya saya akan melakukan pengujian statistik deskriptif. Apa sih itu SPSS? SPSS merupakan software pengolah data statistik dengan cara penggunaan yang mudah dipahami karena tampilannya yang user friendly. SPSS adalah sebuah program komputer yang digunakan untuk membuat analisis statistika. SPSS digunakan oleh peneliti pasar, peneliti kesehatan, perusahaan survei, pemerintah, peneliti pendidikan, organisasi pemasaran, dan sebagainya. Selain analisis statistika, manajemen data, seleksi kasus, penajaman file, pembuatan data turunan, dan dokumentasi data atau kamus metadata ikut dimasukkan bersama data juga merupakan fitur-fitur dari software dasar SPSS. SPSS sendiri biasanya digunakan oleh mahasiswa tingkat akhir dalam mengolah data untuk menyusun skripsi. Statistik yang termasuk dalam software dasar SPSS adalah statistik deskriptif, antara lain tabulasi silang, frekuensi, deskripsi, penelusuran, statistik deskripsi rasio. Ada juga statistik bivariat, yaitu rata-rata, t-test, ANOVA, korelasi seperti bivariat, parsial dan jarak, non-parametrik, dan tes. Selain itu juga ada prediksi hasil numerik seperti regresi linear, dan ada juga prediksi untuk mengidentifikasi kelompok seperti analisis faktor, analisis cluster, yaitu two-step, k-means, hierarkis, dan diskriminan. Ada beberapa kemudahan yang dimiliki SPSS dalam pengoperasiannya, yaitu data editor yang merupakan jendela untuk pengolahan data, seperti pada aplikasi-aplikasi spreadsheet untuk mendefinisikan, memasukkan, mengedit, dan menampilkan data. Ada juga viewer. Viewer itu mempermudah pemakai untuk melihat hasil pemrosesan, menunjukkan atau menghilangkan bagian-bagian tertentu dari output, serta memudahkan distribusi hasil pengolahan dari SPSS ke aplikasi-aplikasi yang lain. Kemudahan lain yaitu multidimensional pivot tables. Hasil pengolahan data akan ditunjukkan dengan multidimensional pivot tables. Pemakai dapat melakukan eksplorasi terhadap tabel dengan pengaturan baris, kolom, serta layer. Pemakai juga dapat dengan mudah melakukan pengaturan kelompok data dengan melakukan splitting table, sehingga hanya satu grup tertentu saja yang ditampilkan pada satu waktu. Kemudahan lain yaitu high resolution graphic. Dengan kemampuan grafikal beresolusi tinggi, baik untuk menampilkan pie chart, bar chart, histogram, scatter plots, 3D grafik, dan yang lainnya, akan membuat SPSS tidak hanya mudah dioperasikan, tetapi juga membuat pemakai merasa nyaman dalam pekerjaannya. Kemudahan lainnya yaitu database access. Pemakai program ini dapat memperoleh kembali informasi dari sebuah database dengan menggunakan database wizard yang disediakan. Kemudahan lain yaitu data transformation. Transformasi data akan membantu pemakai memperoleh data yang siap untuk dianalisis. Pemakai dapat dengan mudah melakukan subset data, mengkombinasikan kategori, add, agregat, merge, split, dan beberapa perintah transpose file serta yang lainnya. Ada juga elektronik distribusi. Pengguna dapat mengirimkan laporan secara elektronik menggunakan sebuah tombol pengiriman data by email atau melakukan ekspor tabel dan grafik ke mode HTML sehingga mendukung distribusi melalui internet dan intranet. Kemudahan lainnya yaitu online help. SPSS menyediakan fasilitas online help yang akan selalu siap membantu pemakai dalam melakukan pekerjaannya. Bantuan yang diberikan dapat berupa petunjuk. Oke, saya akan melakukan
tampilan software SPSS. Sebentar ya. Oke, ini adalah tampilan SPSS statistik yang saya gunakan, yaitu versi 23. Saya sudah mendownload sebelumnya software SPSS ini. Saya akan mencoba menggunakan SPSS ini untuk melakukan contoh pengujian statistik deskriptif. Pertama-tama kita klik New Dataset. Maka akan tampilan awalnya seperti ini, di mana tampilan tersebut akan menunjukkan menu bar, toolbar, ada pointer yang berguna untuk menunjukkan posisi sel yang sedang aktif atau dipilih. Ada juga data view yang di bawah ini, itu untuk penginputan data, dan variable view, yaitu untuk pendefinisian variabel. Oke, saya akan mencoba untuk melakukan uji statistik deskriptif, di mana saya telah menyiapkan datanya terlebih dahulu sebelumnya dalam bentuk Excel, sehingga saya akan melakukan import database dari format Excel ke dalam format SPSS. Kalau untuk mengimport database tersebut, pastikan data di Excel yang akan diimport itu tidak ada baris atau kolom yang tersembunyi ya. Oke, saya akan mencoba untuk mengimport database tersebut. Tadi pilih file, klik open, terus pilih klik data, kemudian kita cari datanya yang telah saya save sebelumnya. Saya akan mengganti file of type-nya menjadi Excel agar mudah untuk dicari. Ini dia datanya. Klik open. Ini biarkan seperti ini, lalu klik OK, dan nanti akan muncul seperti ini. Tada! Ya, ini saya ambil contoh untuk data berat badan dan tinggi badan dari 20 orang. Karena saya akan melakukan uji statistik deskriptif, maka langkah selanjutnya yaitu kita klik Analyze, pilih deskriptif statistik, kemudian klik deskriptif. Kita letakkan variabelnya yaitu berat badan dan tinggi badannya ke tempat variabelnya, kemudian klik option. Saya akan mengolah datanya itu mencari mean, standar deviasi, minimum, dan maksimum. Maka saya akan kliknya yang ini aja, lalu pilih continue, lanjut. Oke. Yep, seperti inilah output dari SPSS data yang tadi saya input. Dari hasil data tersebut dapat diperoleh berat badan dengan sampel yang tadi saya ambil sebanyak 20 orang. Berat badan terendah atau minimum yaitu sebesar 43 kg, dengan berat badan maksimum yaitu 77 kg, dengan berat badan rata-rata temannya yaitu 58,70 kg, dan standar deviasinya yaitu sebesar 8,272. Untuk tinggi badan dengan sampel yang sama yaitu 20 orang, untuk tinggi badan minimumnya yaitu 150 cm dan maksimum 183 cm, di mana tinggi rata-ratanya yaitu 168,45 cm dengan standar deviasi
yaitu sebesar 8,101. Ini adalah hasil pengolahan data menggunakan SPSS, di mana saya melakukan uji statistik deskriptif. Data tersebut bisa kita save as seperti biasa dengan mengklik file, terus save as, kemudian kita tinggal pilih folder mana yang akan menjadi tempat untuk file tersebut di save. Oke, sekian dulu penjelasan saya mengenai SPSS untuk pengujian statistik deskriptif. Terima kasih.